Mau belajar bahasa Arab? Mau belajar bahasa Arab? Dengan silsilah bahasa Timur Tengah. Nawasikh al-mubtada wal khabar. Di channel Imma maling kita. Rumah Bahasa Arab aja. Karena Zaidun Qaiman. Pelajaran dasar sampai tingkat tinggi semua akan dipelajari di sini. Adalah sebelumnya Zaid berdiri. Insya Allah. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Baik. Karena yang kedua, fi'il ditinjau dari sisi kebutuhannya kepada objek atau tidaknya. Ini sangat bermanfaat sekali bagi orang yang baca kitab buku. Demikian pula bagi orang yang bercakap. Karena kita tahu fi'il, kata kerja ini butuh objek atau tidak, itu penting sekali. Tahu objeknya? Istilah nahwu butuh maf'ulun bih atau tidak. Fi'il, tahu maf'ulun bih? Yaitu kata yang dikenai pekerjaan. Misalnya kita katakan ya, akala Zaidun. Zaid makan. Namanya makan kan butuh yang dimakan, kan begitu? Paham kan? Jadi Zaid makan. Di sini dibilang lahman misalnya. Dia makan apa? Makan daging. Ini namanya objek namanya. Istilah dalam istilah nahwunya maf'ulun bih. Anda pahami? Ini jenis kata. Dilihat dari butuh dan tidaknya kepada objek, maka dia dibilang di situ terbagi dua. Karena memang cuma ada dua. Ada kata yang butuh dan ada kata yang tidak butuh. Tapi namanya yang penting sebentar. Seperti ini kalau saya katakan begini. Kharaja Zaidun. Kharaja Zaidun. Apa terjemahannya kharaja Zaidun? Zaid telah keluar. Apa kebutuhan dikeluarkan? Enggak kan dia telah keluar. Selesai masalah. Sudah keluar. Kan begitu. Paham? Berarti apa yang butuh ini ada juga yang tidak. Apa namanya kalau yang butuh? Apa namanya kalau yang tidak butuh? Itu yang penting. Istilahnya. Iya. Paham kan? Iya. Dan nanti ada ciri. Tenang saja. Sebentar. Antum langsung bisa bedakan antara yang butuh dan tidak dengan ciri sebentar. Sabar. Ini dulu namanya. Iya. Jadi fi'il ditinjau dari kebutuhan kepada objek. Tahu objek kan? Istilah nahwunya adalah maf'ulun bih yang dikenai pekerjaan. Fi'il dilihat dari butuh atau tidaknya kepada objek, maka dia terbagi dua. Tidak ada ketiga. Dia cuma ada dua. Yang pertama ada namanya fi'il muta'addi. Perhatikan istilahnya. Yang pertama ada namanya fi'il muta'addi. Apa namanya? Apa namanya? Di belakang apa namanya? Fi'il muta'addi. Namanya ini harus jelas. Apa maksudnya? Kalau saya bilang ini fi'il muta'addi, apa artinya? Perhatikan baik-baik. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang butuh pada objek. Saya ulangi. Berarti ini fi'il muta'addi adalah fi'il yang butuh pada objek. Ini kata akala, ini kan fi'ilnya. Kharaja, ini kan fi'ilnya, kata kerjanya. Ini fi'ilnya. Akala sama kharaja. Fi'il yang butuh objek yang mana? Akala atau kharaja? Akala atau kharaja? Akala. Paham ini? Itu butuh pada objek. Kenapa? Karena dia yang punya ini maf'ulun bih mansubnya. Sebentar lebih tajam lagi. Tunggu, dia bilang, lihat. Contoh daraba Yusufu kalban. Mana fi'ilnya? Mana fi'ilnya? Daraba. Mana objeknya? Paham kan? Kalban. Dipahami ini? Jadi objeknya itu yang dibaca fathah. Karena dia sebagai maf'ulun bih dalam susunan kalimat. Kita akan tahu di nahwu. Fataha Yusufu baban.
bilang muta'addid? Karena butuh pada? Oke. Ya, ghasala Yusufu thawban. Mana fiilnya? Muta'addid atau bukan? Kenapa? Butuh pada? Ciri-ciri fiil muta'addid. Ini yang paling penting. Yang ini. Perhatikan cirinya. Karena dari sini kita bisa membangun kalimat. Saya tambah ke objeknya atau tidak? Karena tidak bisa sembarang kita tambah. Tidak bisa sembarang. Ada kaidahnya kapan kita tambah. Ini harus dipahami. Ciri-ciri fi'il muta'addid. Pertama, bisa bersambung dengan dhamir ha. Kalau antum lihat dalam kalimat, ayat atau hadis, ada fi'il. Ada fi'il kata kerja. Dia bersambung dengan dhamir ha. Hu, ha. Maka pastikan itu fi'il muta'addid. Ini namanya alamat lafaz. Maksudnya sekedar lihat antum langsung tahu ini fi'il muta'addid. Saya ulangi, ini walaupun antum tidak tahu arti. Ciri pertama ini antum tidak tahu arti, tapi antum bisa katakan fi'il muta'addid. Kapan? Kalau fi'il itu bersambung dengan dhamir ha. Pahami? Apakah dia bilang hu atau dia bilang ha? Pahami ini? Yang penting bersama dengan dhamir apa? Ha. Dipahami ini? Maka pasti dia bila ba. Bila ba? Bila ba? Ha? Apa? Jelas itu? Jelas ya? Contohnya di buku dulu. Banyak di Al-Quran nanti. Lihat di buku. Contoh, al-babu fatahahu Yusufu. Mana fiilnya? Hah? Fataha. Fataha. Muta'addid atau bukan? Apa cirinya? Bersambung dengan dhamir ha. Al-kalbu darabahu Yusufu. Mana fiilnya? Daraba. Muta'addid atau bukan? Kenapa? Bersambung dengan dhamir ha. Itu alamat lafaz. Sekarang yang kedua, karena anak kasih dua ya. Alamat secara lafaz dan alamat secara makna. Karena kadang ada orang dia baca kitab dulu dan belum tahu artinya. Ada juga kita bercakap, kita sudah tahu artinya. Nah, ini alamat secara makna. Perhatikan yang kedua. Dilakukan oleh salah satu anggota badan. Ciri-ciri fi'il muta'addid. Dilakukan oleh salah satu anggota badan. Salah satu. Tangan saja. Paham ini? Kaki saja. Mulut saja, telinga saja, mata saja, hidung saja. Pokoknya dilakukan oleh apa? Salah satu saja, salah satu. Maka pasti itu namanya fi'il muta'addid. Atau dilakukan oleh hati atau perasaan. Yang penting itu intinya salah satu anggota badan. Lihat tadi contoh paling atas tadi. Ya. Kalau kita contoh tadi fatah. Kita lihat dulu contoh paling pertama ya. Doroba, memukul. Muta'addid atau bukan? Kenapa? Namanya orang memukul salah satu anggota badan, ya kan? Kalau bukan tangan, kaki, kepala, pokoknya apa? Salah satu. Paham ini? Nah, fataha, membuka. Muta'addid bukan? Muta'addid karena dilakukan oleh ghasala, mencuci. Hah? Apa? Muta'addid. Sekarang syariba. Syariba, minum. Hah? Apa? Dari mana Sunda? Salah satu anggota badan. Dua ya? Atau bilang dua ya? Tangan sama mulut. Ini namanya salah satu. Walaupun dua kan salah satu, tidak seluruh. Maksudnya bukan seluruh. Saya bilang sekarang, kharaja. Artinya keluar. Hah? Kharaja. Kharaja, keluar. Muta'addid atau bukan? Kenapa? Yang namanya keluar apa? Masa satu saja?
Dipahami nih? Kita pahami nih? Jadi ciri-ciri yang kedua, kalau antum jumpai dalam kalimat kan bersama dengan hak, sudah. Tapi kan tak selamanya bersama dengan hak. Ini penting sekali ini. Kalau dia dilakukan oleh salah satu anggota badan, bilang muta'addi. Bilangnya apa? Fi'il muta'addi. Jelas? Jelas? Yang kedua, ada namanya fi'il lazim. Ini lawannya. Lawannya. Karena cuma ada dua. Tadi kan ada tiga. Kalau ini lagi dari sisi butuh atau tidaknya kepada objek, berarti ada berapa? Dua. Yang kedua namanya fi'il lazim. Apa fi'il lazim? Fi'il yang tidak butuh pada objek. Artinya kalau antum buat kalimat pasti tidak ada. Kalau antum paksa ada pasti salah. Paham ini? Sekaligus nanti kalau baca kitab gundul, kalau ada mansub dan fi'ilnya muta'addi pasti maf'ulun bih. Kalau ada mansub fi'ilnya bukan fi'il muta'addi pasti bukan maf'ulun bih. Paham kan? Ini kalau baca kitab gundul nantinya. Kalau kita membuat kalimat atau membaca kitab yang ada, ini penting sekali diciri. Contoh, dahaba Yusufu, Yusuf telah pergi. Qa'ada Yusufu, Yusuf telah duduk. Baro'a Yusufu, Yusuf telah sembuh dari penyakitnya. Anda paham ini ciri-cirinya? Ciri-ciri fi'il lazim tidak bersama dengan dhamir hak dan dilakukan oleh seluruh badan. Jelas kan? Kan ini lawan dari yang pertama. Kalau bukan muta'addi pasti lazim. Dipahami? Paham ini? Paham ini? Betul? Betul-betul paham ini? Yakin? Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya.